Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dari tangan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan pengajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, firman yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan Alkitab dari kitab Wahyu, pasal 3, ayat 7. Demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Maha Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku,
dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakiku dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab. Hari ini Pewahyu, surat yang ditulis oleh Yohanes Pewahyu di akhir abad pertama, ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Satu jemaat yang hidup dalam pergumulan mereka karena mendapat tekanan dari luar. Yang ditulis di sini adalah orang-orang Yahudi. Bisa orang-orang Yahudi yang memang bukan Kristen, tetapi menekan jemaat. Bisa juga orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang menekan kehidupan berjemaat. Sehingga jemaat Kristen umumnya, secara umum, dialami oleh Philadelphia, mengalami penekanan dan penindasan. Karena dusta, karena saksi yang menyesatkan, karena hal-hal yang menyesatkan, sehingga mereka hidup di dalam kesulitan. Mereka bergumul, ada yang jatuh ke dalam pencobaan, tapi ada juga yang tetap bertahan. Oleh karena itu Yohanes Pewahyu menuliskan bahwa dia tahu segala pekerjaan jemaat. Dia bergumul dengan jemaat dan dia memuji orang-orang yang bertahan. Dikatakan di situ, engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Menantikan di sini di dalam arti menantikan pengharapan yang lebih baik. Dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi tekanan, di mana jemaat mengalami kesengsaraan, ketidaknyamanan di dalam hidup kekristenan mereka, ada beberapa orang yang menantikan pengharapan yang lebih baik, dan itu ditopang oleh Yohanes Pewahyu. Dia seolah-olah berbicara atas nama Tuhan dan berjanji memberikan perlindungan di dalam saat-saat pencobaan seperti itu. Dan siapa menang, ia akan dijadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Bukan bait Allah di Yerusalem, tetapi dalam arti bait suci yang baru. Hanya di sini juga ada istilah Yerusalem, Yerusalem yang baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat ini hidup kita mengalami pergumulan. Jemaat Kristen mengalami tekanan. Bukan hanya karena wabah pandemi, wabah COVID-19 yang kita alami 5 bulan lebih terakhir ini, yang belum tahu sampai kapan kita jalani.
Banyak orang tertekan, stres karena itu, betul. Tapi kita juga mengalami tekanan dari pihak-pihak intoleran, misalnya. Orang-orang yang tidak suka dengan keberbagaian. Orang-orang yang selalu menyebarkan kebencian, sehingga kekristenan atau kaum minoritas, baik Kristen atau non-Kristen, dianggap aneh, dianggap jahat, dianggap layak untuk dinodai, dibunuh, dipermalukan, ditekan, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak menjunjung kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai agama, berbagai keyakinan, berbagai kepercayaan. Itu tekanan dari luar, dari orang yang bersikap intoleran. Ada juga tekanan dari dalam, dari kita sendiri. Orang-orang di antara kita banyak yang memusuhi kita sendiri. Mereka tidak suka dengan keberbagaian. Mereka tidak suka dengan sikap gereja kepada yang lain, sang liang. Mereka tidak suka pada sikap gereja yang berpihak pada orang-orang yang ditindas, yang disingkirkan, yang dimarginalkan. Mereka tidak suka dengan sikap teologis gereja yang mengalami perkembangan sampai saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara, dikatakan mereka yang bertahan, mereka yang menuruti dan menantikan aku, maka aku pun akan melindunginya dari hari pencobaan. Jadi kita tahu, jika kita bertahan di dalam kebenaran, di dalam keyakinan, di dalam kebersandaran kita pada kekuatan Tuhan, Tuhan melindungi, menolong kita. Firman ini ditutup, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Ia akan kujadikan tiang, penopang, simbol kekuatan, simbol keteladanan. Panggilan gereja saat ini, saudara-saudara, adalah tetap di dalam kebenaran, supaya jika kita menang, kita menjadi soko guru, menjadi simbol kekuatan, karena Tuhan menolong kita. Kiranya kita menerapkan firman ini sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat dan pemerintah daerah. Kiranya mereka dapat bahu-membahu menyelesaikan, menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kepadamu kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan, untuk terus menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat sebagai hak asasi setiap manusia, supaya tidak ada lagi kasus intoleransi, kekerasan, dan terjaga stabilitas keamanan di negeri kami. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk tim medis di Poliklinik Surya Utama yang sudah mulai berjalan saat ini. Kiranya Engkau menjaga supaya kehadiran klinik ini bukan hanya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, tapi juga menjadi rumah aman dan nyaman untuk pelayanan dan kerja setiap tenaga medis di dalamnya. Engkau menjaga mereka dengan kesehatan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk percepatan penemuan obat
serta vaksin coronavirus. Kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap orang, baik di laboratorium, di rumah sakit, untuk masyarakat sebagai relawan, untuk pemerintah yang menjaga perjalanan dan proses penemuan obat dan vaksin ini. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa agar penyaluran bantuan sosial, baik oleh lembaga-lembaga masyarakat maupun oleh gereja, dapat mencapai sasaran yang tepat dan digunakan secara bijak oleh mereka yang menerimanya. Dan kiranya bantuan sosial ini dapat sedikit mengurangi kesulitan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.